Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Khairaniarta dengan NIM 233275. Jadi di sini saya akan menjelaskan pendapat saya selain modal uang, apa saja modal yang diperlukan saat kita menjadi wirausahawan. Selain modal uang yang diperlukan saat kita menjadi wirausahawan, yaitu yang pertama modal sosial atau jaringan dan juga networking, atau bisa disebut dengan modal relasi, atau juga bisa disebut dengan modal teman-teman dan juga yang lainnya. Nah, relasi ini mencakup teman, keluarga, mentor, atau komunitas bisnis yang memberikan akses ke peluang, informasi, dan juga bantuan modal atau pemasaran. Banyak bisnis berkembang karena dukungan dan juga promosi mulut ke mulut atau kerjasama dan juga bantuan dari profesional. Yang kedua yaitu modal pengetahuan dan juga keterampilan. Tentunya jika kita ingin menjadi wirausahawan, tentunya kita harus memiliki keterampilan atau juga skill. Nah, pengetahuan ini mencakup tentang pemasaran, manajemen, dan juga keterampilan teknis. Seorang wirausahawan memiliki wawasan luas dan juga kemampuan teknis dapat lebih cepat mengambil keputusan yang tepat, berinovasi, dan juga bersaing di dunia pasar. Misalnya, seseorang yang ahli dalam memasak bisa memulai usaha kuliner dengan modal uang yang terbatas, maka keahlian itu dapat menjadi modal yang utama. Baiklah, yang ketiga yaitu modal waktu, teman-teman. Memiliki waktu yang cukup untuk fokus membangun usaha adalah kekayaan yang sering diabaikan. Waktu memungkinkan seseorang wirausahawan untuk belajar, bereksperimen, dan juga beradaptasi dengan pasar. Tanpa dedikasi waktu, usaha sulit berkembang meskipun kita mempunyai banyak uang. Selanjutnya yaitu yang keempat, modal kreativitas dan juga inovasi. Di era persaingan kita yang saat ini berkembang dengan pesat atau juga dengan ketat, kreativitas adalah kunci diferensiasi. Seseorang wirausahawan yang mampu berpikir out of the box bisa menciptakan produk atau layanan unik tanpa harus mengeluarkan modal yang besar. Contohnya, usaha berbasis digital atau konten kreatif. Selanjutnya yaitu modal mental atau bisa disebut dengan keberanian, ketekunan, dan juga disiplin. Nah, jika kita ingin menjadi wirausahawan yang sukses, tentunya kita memiliki keberanian dan juga ketekunan dalam menjalankan usaha yang kita miliki. Dunia wirausaha penuh ketidakpastian dan juga risiko, teman-teman. Diperlukan mental yang kuat untuk menghadapi kegagalan, tekanan, dan juga tantangan yang ada di dalam dunia persaingan. Ketekunan dalam menjalani proses adalah modal penting agar kita tidak mudah menyerah saat menghadapi hambatan. Jika kita menghadapi hambatan, tentunya kita akan berpikir kreatif lagi untuk meningkatkan usaha yang kita miliki tersebut. Baiklah, pertanyaan yang kedua yaitu tentang kompetensi yang saya miliki dan juga dianalisiskan dalam analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Kompetensi dalam diri saya yang saya miliki yaitu yang pertama, dapat berkomunikasi dengan baik secara pribadi maupun berkelompok. Yang kedua, saya memiliki keahlian dalam kepemimpinan dan juga dapat memanage waktu jika ada kegiatan yang bertabrakan. Kepemimpinan ini saya juga pernah menjabat sebagai ketua dalam ekstrakurikuler KIR, dan juga saya dapat memanage waktu jika saya memiliki dua agenda penting. Yang kedua yaitu weaknesses atau kelemahan. Yang pertama, kurang percaya diri. Jika saya diperintah untuk berbicara di depan banyak orang, maka saya akan bersikap malu-malu atau tidak dapat percaya diri. Yang kedua yaitu public speaking. Bisa dibilang public speaking saya belum mencapai target atau belum mencapai keinginan yang saya mau. Selanjutnya yaitu opportunities atau peluang. Ini merupakan identifikasi peluang yang bisa saya manfaatkan untuk diri saya agar dapat berkembang, yaitu yang pertama, melakukan pelatihan atau sertifikasi yang tersedia. Bisa dibilang saya mengikuti pelatihan khusus untuk melatih public speaking saya yang belum mencapai target yang saya inginkan. Yang kedua yaitu melakukan akses terhadap mentor atau komunitas yang mendukung, seperti mengikuti kegiatan kerelawanan agar dapat melatih kepemimpinan kita atau melatih relasi yang ingin kita kuatkan. Selanjutnya yaitu threat atau ancaman. Yang pertama,
itu jika saya tidak memiliki pengalaman dan juga relasi yang kuat, maka ancaman yang dapat saya terima yaitu ketika saya mendapatkan pekerjaan, teman-teman. Nah, tentunya jika saya tidak memiliki relasi atau kemampuan berkomunikasi juga bersosialisasi dengan pegawai-pegawai yang ada di kantor setempat, maka saya tidak dapat berkembang atau dapat menyebabkan PHK atau pengurangan gaji atau tidak dapat berkembangnya kemampuan yang ada di dalam diri saya. Yang kedua yaitu ancaman dalam diri saya jika saya tidak mengikuti teknologi yang ada di Indonesia ini secara cepat atau tidak mengikuti perkembangan zaman, maka keterampilan yang saya miliki ini tidak dapat berkembang. Keterampilan cepat usang jika kita tidak terus belajar. Misalnya AI menggantikan pekerjaan manual atau rutin.